Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah, misteri, mitos, dan juga legenda dari Gunung Halau-Halau. Gunung Halau-Halau yang ada di Kalimantan Selatan. Bagaimana terkait dengan sejarah, legenda, mitos, dan misteri dari Gunung Halau-Halau atau Gunung Besar ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung Halau-Halau atau Gunung Besar adalah gunung yang terletak di perbatasan 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan. Gunung Halau-Halau merupakan puncak tertinggi di Kalimantan Selatan. Gunung ini memiliki ketinggian 1901 meter di atas permukaan laut. Memerlukan waktu 6 hari 5 malam dengan perjalanan santai, atau 3 hari 2 malam dengan perjalanan sistem kebut untuk sampai ke puncak Gunung Halau-Halau. Namun, tidak hanya itu, Gunung Halau-Halau juga memberikan keindahan pemandangan hamparan awan yang sangat menawan saat tiba di puncaknya. Keberadaan sebuah pohon kariwaya juga menjadi suatu keindahan yang ada di daerah Gunung Halau-Halau yang menjadi daya tarik setiap pendaki ketika melewatinya. Pohon kariwaya mirip dengan pohon beringin yang berakar besar dan juga tinggi, sehingga menyerupai tiang gerbang menuju puncak Halau-Halau. Ya, selain pemandangan dan hamparan awan yang menawan, yang tentu dapat dipandang dari puncaknya, Gunung Halau-Halau atau Gunung Besar ini memiliki keunikan yang cenderung misterius atau penuh dengan aroma mistis. Di Gunung Halau-Halau terdapat sebuah pohon kariwaya yang sangat besar. Pohon kariwaya merupakan pohon yang sejenis dengan beringin. Ia berakar besar, gantung besar, dan juga tinggi. Yang unik dari pohon tersebut, batangnya memiliki bentuk yang unik, memiliki lubang yang besar di tengahnya, dan dapat dilalui manusia seperti sebuah pintu gerbang. Di samping kiri dan kanan pohon tersebut banyak semak belukar yang sangat rimbun. Sekilas, pemandangan sekitar kecuali pohon kariwaya itu sendiri nampak biasa saja. Hingga diketahui bahwa masyarakat Dayak Meratus yang bermukim di sekitar gunung tersebut ternyata mengkeramatkan pohon kariwaya tersebut. Mereka merupakan penghuni asli di Gunung Halau-Halau atau Pegunungan Meratus. Banyak dari mereka dan juga leluhur mereka yang konon bertapa di puncak Gunung Halau-Halau. Masyarakat Dayak Meratus sangat percaya ada sesosok pertapa yang menjadi leluhur mereka yang tinggal di puncak Gunung Halau-Halau atau mereka sebut Gunung Besar tersebut. Bahkan mereka pun percaya bahwa pohon kariwaya raksasa itu adalah tempat tinggal para makhluk metafisik alias gaib. Sosok pertapa yang konon bernama Datu Ayuh ini dianggap sebagai penjaga yang mengenali Gunung Halau-Halau baik di dunia gaib maupun dunia nyata. Konon, Gunung Halau-Halau ini adalah penyangga sumber mata air yang tidak boleh dirusak. Pesan itulah yang hingga kini dipercaya disampaikan oleh Datu Ayuh yang merupakan penunggu Gunung Halau-Halau. Mereka konon bertapa untuk mendapatkan ilmu mistis tertentu.
mengaji ilmunya di hutan-hutan sekitar gunung ini, lalu bertapa di puncaknya. Siapapun yang hendak memasuki kawasan tersebut, maka ia harus mematuhi aturan dan juga pantangan adat setempat. Di antara aturan tersebut, yaitu dilarang berkata tidak sopan, selalu menjaga kelestarian alam sekitar, dan mengucapkan permisi bagi siapa yang hendak melewati pohon kariwaya dan juga masuk ke lubangnya. Ya, khusus untuk aturan melewati pohon kariwaya, ucapan permisinya pun meski dilapalkan dengan bahasa Banjar, yang intinya menjelaskan bahwa orang yang hendak melewati itu memiliki izin untuk melewati pohon dan juga meminta untuk tidak diganggu. Konon, dengan mengucapkan permisi, siapapun yang melewati pohon kariwaya akan baik-baik saja nantinya. Singkatnya, pohon kariwaya di Gunung Halau-Halau adalah tempat yang penuh dengan nuansa mistis yang sangat dihargai oleh warga sekitar dan juga dihormati oleh setiap pengunjungnya, terutama para pendaki. Tidak hanya itu, bagi kita yang hendak mendaki Gunung Halau-Halau, ada baiknya untuk tidak berlama-lama saat berada di puncak. Konon katanya, mereka yang turun gunung kelewat maghrib akan mengalami hal-hal yang mistis yang ada di luar nalar manusia. Bagi mereka yang turun gunung terlalu sore, akan mendengar suara langkah kaki di belakang mereka, seolah mengikuti untuk ikut pulang. Tetapi ketika ditengok, tidak ada wujud apapun yang terlihat. Ya, di balik kesan angker dan mistis yang dimiliki Gunung Halau-Halau, pendakian di gunung ini merupakan salah satu yang terbaik di Pulau Kalimantan dan juga di Indonesia. Para pendaki bisa melihat pemandangan bak negeri di atas awan ketika berada di puncak Gunung Halau-Halau. Adapun untuk pendakian ke puncak Gunung Halau-Halau, pendaki ke Gunung Halau-Halau dimulai dari Desa Kiu, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penduduk setempat biasanya menawarkan jasa sebagai guide karena jalur pendakian Gunung Halau-Halau yang masih alami dan cukup ekstrim. Disarankan pendaki yang pertama kali mendaki Gunung Halau-Halau untuk menyewa guide demi keselamatan selama perjalanan. Trek pendakian Gunung Halau-Halau terbilang menantang, butuh persiapan fisik yang matang untuk bisa menaklukkan medan yang ekstrim dan juga wilayah terpencil tersebut. Di samping itu, jalur pendakian Gunung Halau-Halau masih berupa hutan belantara dengan pohon-pohon yang besar. Ada beberapa pos pendakian yang bakal pendaki lewati, antara lain Kampung Kiu, Tiranggang, Sungai Karuh, Jumantir, Simpang Tiga Haraan, Lembah Cirit, Penyaungan, dan sampai di puncak gunung. Dibutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 jam untuk berpindah dari pos satu ke pos lainnya. Dan jika ingin berkemah, pendaki bisa mendirikan tenda di pos Sungai Karuh. Lokasinya yang dekat dengan sumber air menjadikan pos ini menjadi tempat ideal untuk beristirahat. Namun, jika kita berangkat cukup awal, yang terbaik adalah berkemah di Penyaungan, yang merupakan area datar terbaik di lereng yang lebih tinggi dari punggung bukit yang panjang, dan area berkemah terakhir yang layak sebelum mencapai puncak. Di sisi lain, saat berkemah atau dalam perjalanan, maka berhati-hatilah terhadap beruang madu. Ya,
Dimanapun kita memilih untuk berkemah, waspadalah terhadap beruang madu, karena tampaknya masih ada 1 atau 2 beruang madu yang masih mengintai di pegunungan Meratus. Namun, pendaki tidak perlu khawatir, karena mereka tidak menimbulkan ancaman serius terhadap kelompok manusia dan kemungkinan besar akan mengancam manusia. Namun begitu, cobalah untuk tidak ketahuan. Adapun untuk sampai ke puncak Gunung Halau-Halau, dari Penyaungan dibutuhkan puncak sempit Gunung Halau-Halau yang mungkin merupakan salah satu sudut pandang terbaik di Kalimantan. Melihat ke utara, kita melihat serangkaian pegunungan kecil di Pegunungan Meratus, termasuk Puncak Tajam tepat di sebelah utara puncak yang dikenal secara lokal sebagai Puncak Kambangan. Jika cuaca sangat cerah, kita akan dapat melihat garis pantai di sebelah timur. Di bagian tenggara puncak terdapat puncak lain dalam rangkaian Meratus. Yang tersembunyi di baliknya adalah Gunung Kahung, puluhan kilometer lebih jauh ke selatan dan tidak dapat terlihat dari sini. Ya, ini adalah panorama pegunungan dan lembah berhutan yang menakjubkan di segala arah. Puncak dari puncaknya adalah papan tanda yang didirikan oleh para pelajar Banjarmasin pada tahun 2010 silam. Adapun puncak Gunung Halau-Halau juga dikenal sebagai Halau-Halau atau dianggap angker oleh banyak orang Dayak setempat. Halau berarti mengusir yang dalam bahasa Indonesia, dan rupanya nama puncak tersebut mengacu pada pengusiran roh orang mati. Nah, itulah sekilas terkait dengan Gunung Halau-Halau. Gunung Halau-Halau atau disebut juga oleh masyarakat Dayak Meratus dengan nama Gunung Besar, yang termasuk ke dalam rangkaian Pegunungan Meratus. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah sejarah, misteri, mitos, dan juga legenda asal-usul dari berbagai gunung lainnya, baik yang ada di Kalimantan maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.